Nah, kalau kita melihat kembali di dalam hakikat dan tujuan perkawinan, Kanon mengatakan bagus. Kodrat perkawinan pertama adalah bagi kesejahteraan suami istri, kedua kelahiran anak, dan ketiga pendidikan anak. Nah, Bapak Ibu, saya sedih di kota-kota besar ini sudah ada tren anak-anak muda menikah tapi tidak mau punya anak, disebutnya child free. Apakah akan diberkati di gereja? Tidak. Gereja tidak boleh memberkati pasangan yang menikah dengan jelas-jelas ngomong kami tidak mau punya anak. Nggak boleh. Karena tujuan perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Kalau nantinya tidak dianugerahi anak, itu kehendak Tuhan, itu jalan Tuhan. Tetapi kalau perkawinan itu sejak awal dimaksudkan supaya tidak punya anak, tidak boleh. Yang kedua, juga keprihatinan sebelum menikah di kota besar. Semoga tidak terjadi di Sorong. Sebelum menikah sudah terjadi apa? Harta terpisah. Artinya sebelum menikah itu sudah dituliskan, istri bawa ini, suami bawa itu. Saya kaget, untuk apa? Nanti pastor kalau terjadi perceraian gampang ngatur. Saya ngomong, kalau mau menikah sudah berpikir cerai, jangan nikah. Ya atau tidak? Ya kalau menikah itu ya percayalah untuk selama-lamanya. Saya sama kalau saya mau memberkati toko, tempat usaha, saya tanya Bapak itu, Pak Romo, tolong berkati toko. Baik Pak, saya tanya, Bapak percaya nggak toko Bapak akan diberkati Tuhan? Kalau saya berkata, ya terserah Tuhan di mana nanti, nggak akan gua berkati. Memulai usaha dengan sebuah keraguan, ngapain? Sama dengan perkawinan pun, melangkahlah dengan sebuah iman percaya, bukan nekat, percaya. Jadi gereja pun sama tidak pernah mendukung harta terpisah. Karena lihat apa yang dipersatukan Allah. Di dalam perkawinan itu kebersamaan seluruh hidup. Harta suami ya harta istri, harta istri ya harta istri. Jelas Bapak-bapak? Dengarkan itu. Karena kalau apapun yang sudah masuk ke dalam dompet istri, susah keluarnya. Betul Bapak-bapak? Rasakan penderitaan sampai mati. Saya pernah ditraktir bapak-bapak, dan sejak itu saya tidak mau ditraktir lagi. Saya habis main badminton dengan bapak-bapak. Gaya bapak-bapak ini, Romo, salam semangat tutup, kita bakar lemak, bakar segala-galanya. Yuk kita makan kambing. Ayo kita makan kambing. Setelah makan kambing selesai, karena kita lapar, puas makannya. Sampai hampir 100 tusuk. 6 orang. Lalu setelah makan, bapak itu, gue gak bodoh. Lalu saya orang bapak, dompet gue kosong, kemarin gak ada masuk gue. Itu 6 bapak tidak ada yang bawa uang. Lalu satu bapak akhirnya datang kembali saya dan berkata, kamu bawa uang? Terus saya bilang, saya habis bisa ada kolektor. Boleh dipakai dulu gak? Bayar sate. Ya Allah! Baru 1 kali itu saya makan sate haram. Dibayar dengan uang kolektor umat saya. Itu gara-gara para
istri. Semua beres dengan istri. Semenjak itu, Romo kita makan, gak mau, kata saya. Harus ada istri di sana. Nah, lihat, maka karena tujuan perkawinan itu demi kesejahteraan, halo, demi sebuah kesejahteraan, berarti ada apa? Ada batasan. Ingat, setelah Anda menikah, jangan sama hidupnya sebelum menikah. Harus ada batasan. Batasan relasi dengan pasangan. Coba relasi dengan pasangan. Saya tanya, ibu-ibu, apakah boleh membuka handphone suami? Boleh. Ibu-ibu harus tahu ya, membuka handphone suami itu sama dengan suami masuk ke ruang pengakuan dosa. Semua dosa ada di situ. Dari gambar yang kudus sampai wedus ada di situ. Ingat, ada batasan. Bolehkah saya menolong, ngasih uang kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan pasangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada batasan. Tapi itu kan mama saya, tapi kan itu uang saya. Hey. Setelah menikah tidak ada uang saya, uang kita kali. Harus ngomong dengan pasangan, relasi ada batasan. Kapan boleh ngasih, kapan tidak boleh ngasih, kapan harus ngomong. Istri merasa beli barang baru penting sekali, suami sulit dihubungi, bisa langsung beli atau nunggu ketemu suami. Beli saja. Langsung beli saja. Lihat, haleluya saudara-saudara. Susah kalau kita dengan Cleopatra. Tanpa merasa berdosa, beli saja. Maka para suami pun sama prinsipnya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Hati-hati. Jadi lakukan dulu baru pernah salah. Yang kedua, harus ada batasan relasi antara orang tua dan anak. Kapan anak boleh diatur, kapan tidak boleh diatur lagi. Setelah anak-anak Anda menikah, Anda harus bisa menutup tangan dan berdoa. Cukup. Jelas para mertua? Relasi dengan anak sudah tidak berhak lagi ngatur-ngatur. Karena anak punya rumah tangganya sendiri. Jangan merasa bersedih kalau dia punya waktu untuk keluarga. Ayah saya pernah ngeluh tentang anak saya. Ya, setelah kita berdamai, ayah saya langsung curhat pada saya. Padahal anak bodoh, tapi bijaksana. Romo. Ayah saya tuh, adik kamu tuh ya sudah lama gak pernah datang, gak pernah nengokin orang tua. Males dia tidak datang-datang, jengkel saja. Lalu saya ngomong, Pak, Bapak prodiakon, Bapak aktivis gereja, rendah hati. Kalau anak tidak datang, ya Bapak kan datang. Masa Bapakmu harus datang? Gak kayak gitu aturannya. Siapa yang ngatur? Tuhan berkata, hendaklah kalau kau jadi pemimpin, kau harus melayani.
rajin kembali datang kepada Bapa. Ya. Jangan hanya menuntut. Do something. That is love. Love not waiting. No. Love not waiting. Love is the one who make the first step. Cinta itu harus pertama yang saya lakukan, bukan nungguin. Yang ketiga adalah relasi antara pasangan dengan orang lain. Nah, ini harus ada batasan. Boleh nggak para ibu suami Anda reunian? Tidak boleh. Aku semakin bahagia menjadi pastor, saudara-saudara kembali. Ini istri-istri yang baru pertama kali saya seminar bertemu dengan istri-istri yang kejam. Langsung tidak boleh. Boleh nggak suami Anda ketemu mantannya? Tidak boleh. Saya biarkan suaminya digantungkan langsung kepada suami Anda. Ya, sejauh mana? Apakah suami Anda tidak boleh lalu Anda pegang mati? Jangan lupa itu. Perkawinan itu bukan seperti ini. No. Kalau Anda sampai tidak boleh, berarti Anda masih merasa ragu-ragu dengan cinta pasangan. Anda masih ragu pada kesetiaan dia. Cinta itu tidak mematikan, cinta itu menghidupkan. Saya ulangi pertanyaan saya. Ibu-ibu, boleh nggak suami Anda reunian? Boleh nggak? Tidak boleh. Inilah yang saya bilang bahwa paus saja tetap aja kami bertobat. Jadi lihat orang dulu tidak boleh gitu. Ada apa? Mungkin dia pernah dilukai. Iya. Betul? Dia pernah dihianati. Maka bereskan dahulu. Bicara, ngomong, ikut bareng reunian, ajak. Nah, boleh. Bawa anjing heldernya. Jadi memang ini perlu dibicarakan. Jangan kita sudah dewasa tahu sama tahu. Hati-hati. Karena kalau kita tidak bicara batasan, kita tidak akan tahu mana yang membuat dia jengkel, mana yang membuat dia menerima. Harus ngomong. Mana yang oke, dia masih toleransi, dan mana yang tidak toleransi. Itulah tapal batas. Kami para imam pun punya batasan. Kami kalau masuk ruang konsultasi, boleh pintu ditutup? Boleh, selama di ruangan itu ada kaca. Jadi ada kaca, pimpinan bisa melihat. Oh, tidak pegang-pegang. Selama ruangan itu tertutup, maka harus terbuka pintunya. Itu aturan. Ruang pengakuan dosa akan tertutup, tetapi antara ruang pengakuan dosa ada sekat kencang, jempol pun tidak bisa masuk. Jadi papa tidak bisa menggigit nenek-nenek. Jadi lihat tapal batas itu penting. Bahwa kami pun di Regula, kebetulan saya dengan Bapak Fikir sama Regula yang Ordos Santo Agustinus, Regula kami Agustinus juga tidak pernah boleh kami jalan sendirian untuk misalnya berenang sendirian, harus ada kawan. Untuk apa? Saling mengingatkan. Kecuali kawan ini sama-sama menyesatkan. Kacau kalau ini caranya. Kita harus saling mengingatkan. Nah, tapal batas itu akhirnya menentukan mana yang bisa toleran, mana yang tidak toleran. Oke, kamu boleh dengan teman-teman ini,
saya nyaman. Karena mohon maaf, ada juga teman-teman suami yang sedikit-sedikit ngaco, dibawa kekacauan. Saya kalau dengan para itu, tolong ya maaf, saya merasa tidak nyaman. Ngomong, bicara, jangan kamu lagi, kemudian lagi. Emang kenapa? Gak, loh, gak bisa. Anda harus ngomong, bicara, diskusikan, dialog. Karena dengan demikian akhirnya saling mengerti. Oke, kamu kalau saya pergi dengan ini, kamu ganti. Saya ingat saya ini seringkali membawa bapak-bapak naik motor besar ziarah. Jadi ibu-ibu itu kalau selama dengan saya boleh, dengan Romeo boleh. Ibu-ibu itu tidak tahu bahwa kalau malam saya disuruh tidur berdua. Dan malam mereka pergi kurang ajar bapak-bapak itu. Nah, kesimpulannya apa? Membangun tapal batas supaya apa? Saya memprioritaskan relasi saya dengan suami dan istri segala-galanya. Saya menghargai pasangan saya, maka saya ada batasnya. Dan membangun tapal batas itu berarti apa? Ngajak pasangan berbicara, ngobrol, membahas, tidak diem saja. Dan yang saya menarik adalah kalau perkawinan itu anugerah Allah, pasangan itu berasal dari Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Kalau ada masalah, tolong libatkan Allah, libatkan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyatukan, ngobrol dengan Tuhan. Jangan langsung Anda memutuskan hanya melibatkan kemarahan, kejengkelan, luka dan sakit hati Anda. Please deh. Emangnya cuma ibu yang punya masalah? Enggak. Banyak ibu-ibu lain yang lebih punya masalah. Mereka aja kuat. Ibu aja cengeng. Ngerti nggak? Kok gue jadi emosi? Nah, aku suka ini. Terakhir, tadi yang saya katakan, tidak ada keluarga sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna. Kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna. Dan kita tidak punya anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan dan keluarga yang sehat tanpa pengampunan, forgiveness. Pengampunan. Maka Ibu Teresa dari Calcutta pernah berkata, apa? The most important thing in our marriage life. He just said to pray and forgive. You cannot forgive if you do not pray. Orang itu hanya bisa memaafkan kalau orang ini berdoa. Karena memaafkan itu kekuatan dari Tuhan. Anda sebagai manusia kalau disakiti, apa kecenderungannya? Balas. Betul tidak? Suami saya lari dengan wanita satu, saya bisa satu bus. Balas. Tetapi kalau kita hanya ribut dengan masalah saya terluka, saya jengkel, kapan Anda ngomong dengan Tuhan? Maka forgiveness itu adalah